Hai teman-teman, selamat datang lagi di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan teman saya Indra ada di situ. Ya, Indra apa kabar hari ini? Baik-baik, agak capek tapi oke. Yuyu sehat? Lagi nggak di rumah ini ya? Tempatnya Iya, lagi di samping rumah. Oh iya, itu adalah halaman samping rumah Indra seperti ini penampakannya, keren ya. Ya, jadi hari ini kita akan mengundang teman kami, lebih tepatnya teman Indra. Siapa dia dan apa pekerjaannya? Boleh dikasih tahu dong Indra. Oke, sebelum kita panggil dia, aku pengen tahu dulu nih. Kalau kamu dengar kata dokter, itu apa yang terlintas di pikiranmu, Yu? Dokter itu uangnya banyak, pakai stetoskop, terus ada kadang-kadang pegang jarum suntik kalau aku gitu. Kalau dengar kata chef, apa yang di pikiranmu? Pakai baju putih Chef. bersih, habis itu biasanya tangannya agak berotot karena kok ini aku chefnya kebayanginnya aku cowok sih. Kayak Chef Duna atau Chef Reynolds gitu, aduh otak aku. Ya. Jadi yang jari-jarinya itu mahir. Potong. Oke, nah teman-temanku yang akan ngobrol sama kita hari ini pakai baju putih, tapi dia bukan chef dan bukan dokter. Wah. Namanya itu, nanti kita lihat namanya siapa dan apa pekerjaannya ya. Kita panggil dulu orangnya ya. Oke, kita invite ya. Oke. Halo Rini. Hai. Halo Indra, halo Yuyu. Apa kabar Rin? Baik, di sini udah malam sih, tapi belum ngantuk. Kamu di mana? Kamu lagi di mana? Ini aku di Canberra, di Australia. Kira-kira selisih 4 jam kalau dari Jakarta. Kalau dengan Balikpapan selisih 3 jam. 5. Oke, Hah? 3. 3. Oh iya betul-betul. Aku bodoh. Oke. Canberra, Australia. Ngapain kamu di situ? Aku tinggal di Canberra dengan keluargaku di sini karena suamiku bekerja di Australian National University. Oke. Base-nya di Canberra. Oke. Yuyu ini Rini, aku sama dia ini kenal udah 11 tahun. Kami ketemu pertama itu di sebuah rumah besar di Jakarta tahun 2009. Waktu itu Rini masih suka dikepang-kepang gitu rambutnya. Kepang 2 apa kepang 5? Kepang 2 sih. Waktu itu polos banget lah, nggak kayak sekarang. Sekarang masih polos dong. Baik. Kita udah temenan 11 tahun, kita masih sering kontak-kontakan walau udah jauh-jauhan. Nah, kita sekarang akan dengerin apa sih yang Rini lakukan sebagai pekerjaannya, profesinya apa, terus kenapa dia bisa sampai memilih profesi itu, ngapainnya, kita denger langsung dari Rini. Oke ya? Ya, tapi jangan langsung jebret ditanya, ntar ini lupa pertanyaannya apa. Kita mulai pelan-pelan ya, biar Rininya juga bisa rileks. Gitu. Yang pertama mungkin Rini bisa jelasin ke teman-teman berbagi cerita pekerjaannya saat ini apa. Gitu. Silakan Rini. Oke, jadi aku kerja sebagai peneliti. Sebenarnya pekerjaanku biasanya sih di Singapura ya, di namanya National University of Singapore atau Universitas Nasional Singapura. NUS. Di sana pekerjaanku disebut sebagai sebenarnya research fellow atau bahasa Indonesia yang mudahnya peneliti. Nah, pekerjaan sebagai peneliti intinya sih meneliti gitu teman-teman. Cuma seorang peneliti itu biasanya ditentukan berdasarkan fokus riset apa yang dia lakukan. Kalau aku fokusnya di ilmu sosial, tepatnya ilmu sosial lingkungan. Nah, inti dari penelitianku saat ini tentang kebakaran hutan di Indonesia.
Oke. Berat Jadi ya? sekarang Rini itu peneliti berat banget. Ini aku udah langsung pusing sebenarnya. Peneliti sosial kebakaran hutan Indonesia tapi di Singapura, agak ini ya. Jadi kalau dengar kata peneliti itu kan biasanya orang mikroskop gitu kan, Rin ya. Sebagai orang awam nih biasanya. Nah, ini bedanya apa sama peneliti yang model mikroskop itu? Kamu gimana? Kalau kamu nelitinya itu gimana sih? Nah, seperti yang aku bilang tadi, peneliti biasanya ditentukan dengan keahliannya. Nah, keahlian yang Indra bilang dengan mikroskop itu, orang-orang yang peneliti yang ada di lab misalnya meneliti soal virus COVID-19. Itu mereka disebut sebagai peneliti saintifik ilmu pasti, atau ya kalau dulu zaman kita SMA itu namanya IPA ya jurusannya ya. Gitu. Nah, kalau penelitian aku yang sosial ini biasanya dilakukan dengan cara kita pergi ke lapangan, misalnya kalau penelitianku di Riau misalnya, kita pergi ke lapangan dengan peneliti-peneliti yang lain, kita akan ngobrol misalnya. Sebenarnya bukan sangat mudah ya, tapi kalau orang lihat kita nggak nyangka deh kalau kita itu peneliti gitu. Karena apa yang kami lakukan biasanya, kami pergi ke desa gitu ya, terus kita ngobrol sama bapak-bapak di sana, sama ibu-ibu di sana, kita tanya sama mereka biasanya, kenapa sih misalnya masih menggunakan api untuk membersihkan kebun, misalnya. Itu salah satu entry point di mana kita ngobrol dengan masyarakat di sana dan mendapatkan insight. Insight itu bahasa Indonesia apa ya? Wawasan, ya betul. Mendapatkan wawasan dari masyarakat, misalnya begitu. Yang kedua, misalnya kita setelah itu selalu membuat catatan. Nah, peneliti sosial itu selalu bikin catatan. Dulu kita nyatatnya lewat buku. Nah, sekarang mah gampang ya, kita bawa handphone, kita bisa ambil foto. Tentu saja harus izin ya, karena sebagai peneliti kita punya yang namanya etika penelitian. Gitu. Jadi bedanya cara penelitiannya kali ya, Indra. Intinya metodologi penelitiannya berbeda, keahliannya berbeda. Nah, jadi kalau dengar peneliti, mudah-mudahan nggak langsung mikir soal lab sama mikroskop aja nih setelah dengar cerita Rini ya. Karena nggak cuman di lab sama mikroskop aja nih orang bisa disebut sebagai peneliti. Gitu. Oke. Ya, awalnya aku berpikir sama seperti yang dikatakan Indra, seperti orang-orang pada umumnya gitu kan. Ya, wow, kerjaannya pasti sangat di tempat tertutup, fokus banget, orangnya pasti serius banget gitu. Tapi ternyata tidak selalu. Nah, kan Rini pekerjaannya sekarang sebagai seorang peneliti, pastinya. Nah, untuk bisa jadi peneliti ini, pendidikannya itu apa aja sih gitu? Untuk bisa sekarang gitu. Mungkin Rini bisa cerita kali ya, bisa cerita dulu sekolahnya tuh ngapain aja, sekolah di mana, ngapain aja, jurusan apa gitu. Oke. Jadi, mungkin teman-teman nanti akan bertanya-tanya ya soal pendidikan ini. Jadi dulu kembali nih ke zaman SMA. Zaman SMA jurusanku jurusan IPA. Tentu biasanya anak jurusan IPA tuh kalau kuliah zamanku dulu masih UMPTN, milihnya kalau nggak teknik kedokteran. Biasanya itu kan, atau biologi, atau matematika, ilmu-ilmu pasti gitu. Nah, waktu itu memang aku milih jurusan teknik industri. Nah, S1-ku di UGM memilih jurusan teknik industri. Tapi, karena dari awal aku tertarik dengan dunia sosial, aku setelah selesai S1, tidak bekerja linier sesuai dengan pendidikan S1-ku yang teknik industri tadi. Jadi setelah lulus aku bekerja di dunia pembangunan, atau kalau teman-teman kenal namanya non-governmental organization atau NGO. Nah,
Setelah dari situ aku keterima beasiswa S2 di Inggris bareng sama Indra. Indra di Manchester, aku di London. Aku di London di universitas namanya King's College London. Aku waktu itu ambil jurusan masih ada sangkut pautnya dengan ilmu pasti. Aku ngambil jurusan tentang perubahan iklim. Nah, tentang perubahan iklim ini, karena memang fokus aku, kecintaan aku yang utama itu pada isu lingkungan, karena itu penting banget kan, gitu. Nah, aku ngambil isu, waktu itu jurusan S2 aku adalah perubahan iklim, melihat keterkaitan antara apa yang dilakukan manusia dan akibatnya terhadap alam atau lingkungan kita. Karena kan perubahan iklim itu bukan semata-mata terjadi begitu saja ya, itu karena ulah kita. Nah, waktu itu aku belajar itu, setelah lulus, aku melanjutkan bekerja di dunia pembangunan. Aku bekerja waktu itu bareng dengan WWF, yang logonya panda itu. Setelah 2 tahun bekerja di Indonesia, aku waktu itu kemudian berpikir, nah, dunia pembangunan di Indonesia itu kayaknya ada sesuatu yang kurang nih. Aku waktu itu mikir gitu. Kita itu kebanyakan teman-teman aktivis, kita selalu menyebut waktu itu diri kita yang kerja di sektor pembangunan itu aktivis gitu ya. Waktu itu aku berpikir, kita ini aktivis jangan-jangan cuma pinter demo aja nih, gitu kan, keluar-keluar di jalan gitu kan. Tapi kalau diminta untuk memberikan masukan pada pemerintah misalnya, kita nggak berbasis pada evidence base atau istilahnya bukti-bukti yang meyakinkan secara saintifik, secara keilmuan gitu ya. Satu itu. Yang kedua, kita butuh orang-orang yang bisa dipercaya, punya keahlian. Nah, itu yang masih kurang di dunia pembangunan di Indonesia. Nah, waktu itu akhirnya aku memutuskan, aku nggak mau berhenti di sini, aku harus sekolah lagi nih, gitu. Akhirnya ambil S3 nih. Ambil S3, waktu itu keterima di Selandia Baru, negara di belahan dunia selatan. Waktu itu aku ambil di namanya Victoria University of Wellington, di capital city, ibu kotanya Selandia Baru. Nah, aku waktu itu ambil namanya ilmu geografi. Nah, ini dia yang membedakan antara geografi di Indonesia dengan geografi di luar negeri. Kalau di luar negeri, geografi itu adalah ilmu pembangunan, gitu. Nah, aku ambil geografi pembangunan ini di universitas. Ambil S3 selama 5 tahun. Jadi kayak SD lagi nih, 5 tahun sekolah S3 untuk bisa jadi peneliti dan dapat gelar doktor. Begitu. Aku dengerin aja capek loh, Ben. Gimana kamu menjalani sekolahnya tuh nggak capek? Aku dengerin aja capek. Sekolah 4 tahun di UGM. Lama loh. Ya kan? Ya terus di Inggris setahun, untuk cuma setahun. Habis itu 5 tahun, capek menurut aku sih. Tapi ini menarik ya, Yuyu. Kenapa? Karena tadi Rini cerita tuh, S1-nya dia teknik industri, ya kan? S2-nya apa, Rini? Kamu tuh? Perubahan iklim, ilmu perubahan iklim. Perubahan iklim, oke. Perubahan iklim. Yang ketiga geografi. Ini kan agak menarik, kenapa? Karena kalau di Indonesia, apalagi kalau teman-teman yang ada di dunia akademik, itu terbiasa dengan gelar atau jurusan sekolah yang linear ya istilahnya ya. Jadi istilahnya contohnya itu gini, S1-nya teknik elektro, S2-nya teknik elektro arus lemah, terus S3-nya teknik elektro arus lemah khusus untuk mesin hair dryer gitu. Itu Indonesia itu sangat biasa kayak gitu. Seolah-olah kalau mau ahli itu harus linear dan lurus banget. Nah, ini Rini memberi contoh yang menarik. Kenapa? Karena jurusan antara S1, S2 sama S3-nya itu bisa dibilang kalau orang yang ngerti bisa dibilang random gitu. Tapi ternyata kerandoman inilah yang kemudian justru bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Gitu.
Benar. Jadi kan kalau kita selama ini berpikir seperti yang dikatakan Indra harus linear, harus sama jurusannya lebih mendalami. Nah, tapi ternyata mungkin dengan berbagai jurusan yang dipelajari ya, dipelajari oleh Rini selama masa sekolah S1, S2, S3 itu sebenarnya walaupun terlihat berbeda tapi bisa saling melengkapi gitu Kak. Jadi penelitinya jadi apa ya? Jadi nggak mahir sih bahasanya itu apa ya? Jadi jago banget. Lengkap. Iya lengkap. Iya, iya. Paketnya itu komplit gitu kan. Nah, itu komprehensif. Ya, komprehensif. Aduh, emang kalau ngomong peneliti ini ya. Jadi iya, benar, bisa dapat kata-kata yang tepat gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak, Yu? Soalnya ini cukup jelas nih. Iya sih untuk pekerjaannya. Tapi berarti untuk saat ini pekerjaannya sekarang udah dari tahun berapa deh? Aku di NUS dari tahun 2018 sampai sekarang ya, gitu. Oke, ini lagi senang-senangnya berarti ya 2 tahun ini. 3 tahun lah ya, 3 tahun. Tahun depan masuk tahun keempat. Ya lagi senang-senangnya karena jadi peneliti itu enaknya ya tapi tergantung tempat bekerja ya. Misalnya kalau di Indonesia mungkin yang dikenal banyak oleh teman-teman itu LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu basisnya berarti sebagai pegawai pemerintah ya. Kalau aku kan basisnya di luar negeri, di kampus di luar negeri, fleksibilitasnya tinggi sih kami gitu ya. Setahun bisa libur 28 hari, 3 bulan kami bebas berada di luar Singapura untuk penelitian. Tugas utamanya ya penelitian. Intinya mah sebenarnya kalau orang suka jalan-jalan pasti suka deh jadi peneliti. Gitu. Kalau setelah 5 tahun S3 tadi ya? Setelah 5 tahun deh. Sekolah S3 5 tahun guys. Teman-teman, Anda sudah siap? Aku kebayang, maksudnya S1 kan kita berapa? 4 tahun lah ya. Biasanya rata-rata 4 tahun. Kalau ada yang 5 tahun. Itu lama. 5 tahun. Ya sebenarnya nggak 5 tahun banget sih. 3,5 tahun untuk membereskan studi. Tapi kan setelah kita menyusun tesis, tesis itu harus di-review oleh ahli-ahli yang lebih tinggi dari saya ya. Jadi itu butuh waktu sekitar 5 bulan. Setelah itu kemudian mereka memberi waktu aku untuk memperbaiki dan lain sebagainya. Dan baru dapat gelar doktor secara formal itu kan setelah kita wisuda. Nah, wisuda itu kan kalau di luar negeri itu berapa kali ya? Ada yang 2 kali kayaknya. Nah, kalau nggak beruntung dapat yang sekarang, mundur. Jadi total sampai dapat gelar doktor secara formal itu 5 tahun. Tapi sekolahnya sih enggak sih. Oh, tetap lama sih. Aku penasaran satu. Kalau di mata saya ya sebagai orang awam terhadap peneliti gitu. Mungkin teman-teman berbagi cerita yang lain juga sama. Peneliti itu kesannya itu orangnya serius, kaku gitu. Nah, kalau lihat Rini kan sebenarnya enggak, tapi sebenarnya kalau di Rini dengan teman-teman peneliti yang lain itu apakah sesantai Rini ini atau ya gimana? Kita bisa santai, kita juga bisa serius. Nah, kalau di dalam situasi debat misalnya atau konferensi akademis, kita harus tentu serius ya gitu. Karena kan kita menyampaikan sesuatu dan harus mempertahankan argumen. Kalau orang lain bertanya, kita harus bisa menjawab dengan argumentasi yang baik gitu. Nah, kalau situasi yang santai mah kita juga lucu-lucu kali. Gitu. Lucu-lucu. Sebentar. Aku pengen nanya nih. Tadi kan Rini cerita soal yang laboratorium peneliti COVID-19 misalnya gitu kan. Itu kan outputnya jelas ya, vaksin lah atau apa. Nah kalau Rini apa? Outputnya apa nih sebagai peneliti sosial tuh yang diharapkan tuh apa? Apakah juga produknya apalah gitu? Apakah cukup dengan tulisan di jurnal aja atau ada hal lain yang dituntut sebagai deliverable dari Rini sebagai peneliti sosial? Nah,
Kalau peneliti sosial tergantung ya. Kalau di bidang aku itu karena topik penelitianku itu sangat berpengaruh gitu ya, karena isu kebakaran hutan itu kalau dilihat kan sebenarnya karena ulah manusia ya, yang bisa disebabkan karena tidak ada pilihan lain, maka harus pakai api untuk membuka lahan, atau karena faktor ekonomi, misalnya perusahaan ingin membuka dengan lebih cepat, mengirit biaya dan sebagainya, dan tidak peduli dengan dampak lingkungan. Mengetahui aspek-aspek seperti ini secara lebih mendetil, gitu, dan ditampilkan dalam tulisan ataupun dengan berbicara pada para pemangku kepentingan atau pemerintah istilahnya ya, itu memberi masukan bagaimana kebijakan itu bisa dibuat berdasarkan situasi real di lapangan. Karena ya seperti biasa, teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di kursi pemerintah, pengambil keputusan, itu kadang-kadang kan ketika membuat kebijakan kadang-kadang nggak berdasarkan situasi di lapangan. Nah, peneliti nih untuk memastikan apa yang kami tahu itu bisa mendukung pembuatan kebijakan yang bagus. Ini tadi nyambung sama cerita Rini soal evidence based policy tadi ya, berarti ya. Bukan policy berdasarkan selera penguasa, tapi policy atau kebijakan yang dibuat berdasarkan fakta-fakta di lapangan, gitu ya. Cakep lah ini sih, Ciamik kerjaannya. Aku tuh baru kali ini ngomong sama peneliti, bahasanya rapi banget ya. Kita masih mau ngomong kerjaan. Apa lagi yuk? Udah cukup kayaknya ya, udah cukup. Iya, udah cukup. Dengan apa ya? Aku ngerasanya adalah nggak panjang banget waktunya, tapi yang informasi yang didapatkan tuh ya itu tadi komprehensif dan komplit. Bagus. Nah, betul. Rini kalau lagi nggak meneliti, ngapain Rin? Lagi santai-santai biasanya ngapain? Santai biasanya aku hobinya nih outdoor. Aku biasanya hiking. Karena kalau tinggal di Australia itu salah satu benefit utamanya adalah lingkungannya keren, bersih dari polusi, alam terbukanya luas, banyak kanguru. Di sini lebih banyak kangurunya dibanding manusianya, gitu ya. Hati-hati ditendang loh. Jadi aku hobinya hiking bareng suami, pergi ke Taman Nasional di sini, deket, jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Kalau misalnya di Jakarta kan kalau mau pergi lihat alam yang sejuk gitu ya, itu kan harus jauh, nyetir, macet. Nah di sini nggak ada macet gitu. Oke, tadi kan udah serius-serius nih. Kak Yuyu punya tebakan nggak buat Rini? Pakai gitu ya, yang live gitu kira-kira. Atau buat aku juga boleh? Apa? Tebakan receh. Boleh, tebakan receh. Kalau peneliti kan, aduh ya ampun, IQ-ku tadi nggak ada apa-apanya, makanya aku tunjukkan sekarang level kerendahan IQ-ku dengan tebakan receh ini ya. Baik. Apa tadi? Aku kayaknya tadi udah catat loh. Mana sih? Itu, ini aja sih. Binatang apa yang pendiam? Indra boleh tebak juga. Ayo dong, ini waktunya jalan. Oh iya. Apa ya? Semut? Semut? Apa? Semut. Hah? Dia betul. Hah? Bener? Dewa, karena itu betul. Why? Semut. Oh alah, gitu ya, semut. Alright. Cuma nebak. Iya. Aku semakin rendah IQ-ku. Oke, lanjut satu lagi. Satu lagi ya. Yang ini buat Rini aja. Indra udah jawab. Ya Aji, aku nggak suka. Oke, ini masih binatang-binatang ya kan? Katanya bukan kanguru tapi ini gajah. Gajah apa yang baik?
Ayo, Rin. Nggak jahat. Hah? Nggak jahat. Yuyu semakin merasa tidak. IQ-ku makin ngedrop, guys. Teman-teman. Oke, sekian. Oh, enggak ya. Aduh, ya Aku udah deh. punya bonus. Aku punya bonus. Katanya kalau peneliti kan berarti dia cerdas sekali. Ingat saja dia S1, habis itu S2, S3, 5 tahun, guys. Coba sekarang. Ini kalau juga dia bisa, aku betul kecewa pada diriku ya. Jadi, besi 10 kg dan kapas 10 kg beratan mana? Cepat jawab. Ya sama lah. 10 kilo. Aduh. Oke, bye. Udahlah kalau gitu. Sedih aku. Oke, kalau gitu terbukti lah ya. Berarti Rini Iya, iya, ini iya. memang lumayan lah. Ntar aku simpen dulu ya. Oke, sekarang boleh nggak sebagai penutup Rini cerita atau sampaikan pesan atau tips atau apapun lah buat teman-teman berbagi cerita yang mungkin pengen setelah nonton Rini terinspirasi juga untuk cobain jadi peneliti sosial. Ada nggak tips, pesan atau apapun dari Rini? Silakan Rini. Pesan utama, kalau teman-teman pengen jadi peneliti, dari muda harus selalu punya rasa ingin tahu. Gitu. Kepo berarti. Kepo, harus Netizen kepo. itu ingin tahunya besar loh, Rin. Apa? Netizen juli. Netizen. Oh, nah itu penting itu. Itu modal yang penting berarti ya. Modal Kepo awal itu. gitu jadi peneliti. Kepo. Oh iya. Oke. Baik. Terus ada lagi nggak? Mungkin yang kedua yang paling penting adalah sabar ya. Satu, sekolahnya lama gitu. Tadi 5 tahun kan S3-nya. Nah, kalau nggak sabar, nah susah. Yang kedua, penelitian itu prosesnya juga lama. Untuk bisa membuat sebuah argumentasi, kadang-kadang kita butuh penelitian selama 6 bulan. Tinggal di desa 6 bulan gitu. Kalau nggak sabar, gimana? Nggak jadi. Gitu. Menuliskannya pun butuh berbulan-bulan gitu. Karena nggak asal ya gitu. Harus berbasis pada kita harus melakukan studi literatur dulu, dan itu banyak sekali. Setelah itu ketika kita mendiseminasikan atau apa istilahnya? Menyebarluaskan hasil penelitiannya, juga harus sabar berbicara dengan orang-orang yang mungkin punya sudut pandang berbeda, punya keahlian berbeda gitu. Ininya mas sabar dan ulet. Uket itu bukan ya. Ulet. Kalau ini buat teman-teman yang kan literasinya banyak, literaturnya yang harus dibaca banyak banget. Jadi tambah satu berarti harus sabar dan rajin membaca. Mau ataupun buku konvensional ya. Karena kalau enggak kan jadi tidak banyak referensinya. Oke. Jangan cuma nonton sinetron, mulai nonton misalnya National Geographic channel di YouTube, kan banyak ya tersedia ya. Jangan cuma nonton yang nggak jelas-jelas gitulah. Nonton National Geographic misalnya, itu udah modal awal banget tuh. Gitu. Oke. Keren. Iya sih, itu aja sih. Apalagi ada lagi nggak Indro? Mau ditanyain? Udah sih, tapi kalau aku boleh ngerangkum ya, yang pertama jangan khawatir kalau nggak linear jurusannya, ya kan? Maksudnya jangan berpikir untuk selalu linear kalau sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau jadi peneliti mesti kepo, mesti sabar, mesti bisa berkomunikasi dengan baik. Karena ketika kita ketemu banyak pemikiran yang lain, kita mesti berdialog dan seterusnya. Tapi jangan khawatir juga karena proses yang panjang ini rewarding ya, Rin ya. Kenapa? Karena tadi bisa jalan-jalan, bisa pindah-pindah negara, gitu kan ya. Jadi menarik sih untuk menjadi satu pilihan profesi peneliti sosial itu. Iya dong. Orang manggilnya apa coba? Bu Doktor. Nah, padahal kita nggak bisa nyuntik, dipanggilnya Bu Doktor tuh kan? Betul ya.
Ikut dong orang di Australia. Ya, kalau lagi di kampung, masa di sini. Mrs. Iya. Doctor. Alright, kalau gitu Nah, kita berterima kasih banget Rini udah cerita-cerita sama kita hari ini. Nanti mudah-mudahan dari cerita ini banyak yang mengikuti jejak Rini supaya jadi penerjun sosial, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat pun tidak lagi kebijakan-kebijakan berbasis selera pembuat kebijakan, tapi kebijakan-kebijakan yang evidence based, yang berdasarkan kondisi nyata di masyarakat, kebutuhan masyarakat apa, kondisinya bagaimana. Ya. Gitu ya, Rini ya? Yap. Ya. Oke. Dibutuhkan ya di negara manapun ya, yaitu tadi untuk membuat kebijakan sebagai bahan apa ya? Sebagai masukan ke pemerintah biar tahu yang benarnya seperti apa, nggak asal-asalan aja. Ya, gitu aja. Sekali lagi terima kasih Rini sudah menyediakan waktunya, walaupun posisi saya dan Indra ini sudah malam, di Rini sudah pasti lebih malam ya. Betul. Waktunya tidur. Waktunya tidur. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman berbagi cerita, sampai di sini dulu episode kali ini, berbagi cerita bersama teman kami, Rini Astuti, seorang peneliti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe. Bye. Dari Rini. Dadah.